Assalamualaikum Hai Indonesia. Jika Infinix Zero 30 5G sukses memberikan perlawanan dan bahkan di beberapa aspek mampu mengungguli Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, nah bagaimana jika Infinix Zero 30 5G berhadapan dengan varian yang lebih tinggi dari Xiaomi, yakni Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G? Nah, kira-kira mampukah Infinix Zero 30 5G ini kembali memberikan perlawanan pada Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G? Daripada bingung, mari coba kita bandingkan kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang tampak dulu, Infinix Zero 30 5G dan Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G memiliki dasar desain yang secara keseluruhan cukup mirip. Di bagian back cover, kedua smartphone ini memiliki sedikit lengkungan di sisi kanan kiri untuk kenyamanan saat digenggam. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G tampil mewah dengan penggunaan bahan kulit sintetis dengan variasi perpaduan warna yang elegan. Warna-warna ini dipisahkan oleh garis-garis simetris. Disediakan pula varian berbahan kaca dengan pilihan warna hitam dan putih yang nampak begitu mewah. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G menyajikan konsep modul kamera frameless dan juga disusun secara zigzag, dilengkapi dengan LED flash dan branding Redmi. Infinix Zero 30 5G juga menyajikan back cover berbahan kulit sintetis yang tentu saja membuatnya berkesan elegan dan mewah. Modul kameranya masih generik dengan smartphone Infinix lainnya dengan ukurannya yang cukup besar dan susunan lensa kameranya yang simetris. Sayang untuk framenya, kedua smartphone ini masih terbuat dari plastik. Beralih ke bagian depan, Infinix Zero 30 5G dan Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G meski tampak serupa namun sebenarnya berbeda. Kedua smartphone ini menampilkan layar dengan gaya dot display dengan lubang kecil di bagian tengah atas. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G menyajikan lengkungan di sisi kanan kiri yang membuatnya tampak mewah. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G menggunakan panel layar berkelas dengan jenis OLED C7 buatan TCL yang memiliki bezel tipis di seluruh sisi. Layarnya membentang seluas 6,67 inci beresolusi 1,5K dan refresh rate layar mencapai 120 Hz. Menariknya lagi, layar ini sudah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus dan sudah menggunakan teknologi fingerprint di dalam layar. Infinix Zero 30 5G juga telah menggunakan panel berjenis AMOLED yang membuat melengkung di sisi kanan kiri yang membuatnya juga berkesan lebih mewah. Sensor fingerprintnya pun juga sudah ditempatkan di dalamnya. Luasnya mencapai 6,78 inci beresolusi Full HD Plus dan refresh rate yang lebih tinggi mencapai 144 Hz. Di sektor layar, kedua smartphone ini bakal mampu memberikan pengalaman kemewahan yang masih mirip. Namun sama halnya dengan urusan tampilan yang tentu saja ini kembali pada selera masing-masing konsumen. Lanjut pada bagian kamera, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G kembali mengandalkan kamera beresolusi besar yang kini bahkan mencapai 200 megapiksel menggunakan sensor Samsung HP3. Kamera ini juga telah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Untuk kamera pendamping lain adalah kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Infinix Zero 30 5G juga mengusung kamera beresolusi besar, menghadirkan 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 108 megapiksel menggunakan sensor Samsung HM6. Kamera ini juga sudah dilengkapi dengan stabilisasi berbasis OIS. Kamera ultrawide-nya memiliki resolusi yang lebih besar mencapai 13 megapiksel dan masih ada kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Kemudian untuk kebutuhan selfie, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G mengusung kamera beresolusi 16 megapiksel berbanding 50 megapiksel pada Infinix Zero 30 5G. Menariknya, kamera depan dan belakang dari Infinix Zero 30 5G sanggup merekam video hingga resolusi 4K 60 fps, sedangkan Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G mentok di 4K 30 fps. Urusan fleksibilitas kamera, kedua smartphone ini memiliki keunggulannya masing-masing. Kemampuan ini tak terlepas dari penggunaan dapur pacu. Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G diotaki oleh prosesor produk dari MediaTek, yakni Dimensity 7200 Ultra. Prosesor yang sudah terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer TSMC generasi kedua. Menggunakan dua performance core Cortex A715 dengan speed 2,8 GHz dan 6 core lainnya menggunakan Cortex A510 dengan clock speed 2 GHz.
Sementara Infinix Zero 30 5G menggunakan prosesor yang juga cukup menjanjikan dari MediaTek lainnya, yakni Dimensity 8020. Prosesor yang meski masih terbuat dengan fabrikasi 4 nanometer TSMC, namun memiliki 4 core basis Cortex A78 dengan clock speed 2,6 GHz, dan 4 core lainnya menggunakan Cortex A55 dengan clock speed 2 GHz. Di sektor ini, Dimensity 8020 pada Infinix Zero 30 5G memang unggul pada sektor GPU, namun secara keseluruhan keduanya masih berada di kelas yang sama baiknya. Di bagian daya, Infinix Zero 30 5G dibekali kapasitas baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian berdaya maksimal 68 Watt. Sementara Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G meski baterainya juga memiliki kapasitas 5000 mAh, namun teknologi pengisian ulangnya 2 kali lebih cepat berdaya maksimal hingga 120 Watt. Untuk urusan fitur pelengkap, keduanya masih sama. Infinix Zero 30 5G dan Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G sama-sama telah dibekali dengan dual speaker stereo. Keduanya juga masih dibekali dengan NFC dan sama-sama tak memiliki jack audio. Namun Redmi memiliki kelebihan lain, yakni adanya IR Blaster dan sertifikat IP68 berbanding IP53 pada Infinix Zero 30 5G. Terakhir, harga. Infinix Zero 30 5G sendiri resmi diperkenalkan di pasar Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2023. Sayang belum ada bocoran resmi mengenai berapa kisaran bandrol harganya. Namun sebagai perbandingan, di pasar India, Infinix Zero 30 5G dijual dengan harga Rp23.999 atau jika dirupiahkan sekitar 4,5 juta rupiah untuk memori 12/256 GB. Sementara Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G masih terbatas di pasar China. Belum diketahui apakah versi globalnya nanti akan memiliki spesifikasi yang sama atau tidak. Namun sebagai perbandingan untuk harga di pasar China, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G dijual dengan harga mulai dari 1.899 yuan atau jika dirupiahkan sekitar 4,2 juta rupiah untuk memori yang sama. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Mending langsung beli Infinix Zero 30 5G atau mending nunggu Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G saja? Langsung tulis saja di kolom komentar. Boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @bertatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.